Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdani Kurohil, NIM 2010421059. Saya dari Prodi Akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat, kalimat efektif, dan paragraf. Tapi sebelum itu saya menyampaikan bahwa presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Diana Maulida Rahman. Tanpa menunggu waktu lama, marilah kita menuju ke pokok materi. Kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasi yang menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Ciri-ciri kalimat. 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir dalam suatu kalimat. Yang akan saya bahas yang pertama adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, yaitu pelaku atau tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari subjek. Contohnya, yang pertama, ibu sedang tidur siang. Sedang tidur siang menyatakan tindakan dari ibu. Contoh kedua, putrinya cantik jelita. Cantik jelita menyatakan keadaan putri tersebut. 3. Kota Jakarta dalam keadaan aman menyatakan bahwa kota Jakarta dalam situasi yang aman. Selanjutnya adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata atau frasa benda nominal, klausa, atau frasa verbal. Contohnya, 1. Ayahku sedang melukis. 2. Yang berbaju batik dosen saya. 3. Membangun jalan layang sangat mahal. Selanjutnya, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang merupakan verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Namun, jika predikat diisi oleh verba intransitif, maka objek tidak diperlukan. Contohnya, ini adalah contoh yang memerlukan objek. Nurul menimbang. Arsitek merancang. Kata-kata ini perlu dilanjutkan dengan ditambahkan objek. Yang kedua, tidak memerlukan objek. Kalimat ini, kalimat yang saya jadikan contoh, tidak memerlukan objek.
Yang pertama, nenek mandi. Yang kedua, komputerku rusak. Selanjutnya, objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Contoh, orang itu menipu adik saya. Adik saya sebagai objek. Adik saya ditipu oleh orang itu. Setelah dipasifkan, adik saya menjadi subjek. Contoh selanjutnya, John Smith memberi barang antik. Barang antik sebagai objek. Setelah kalimat dipasifkan, barang antik dibeli oleh John Smith menjadi subjek. Selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap atau objek juga sama, yaitu nomina, frasa nominal, atau klausa. Akan tetapi, antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya, kalimat aktif. 1. Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, Pancasila sebagai objek. Banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Banyak orsospol sebagai subjek, berlandaskan sebagai predikat, dan Pancasila sebagai pelengkap. Nah, inilah perbedaan antara pelengkap dan objek. Di mana pada kalimat pertama, Pancasila bisa menjadi subjek, yaitu Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Namun, jika pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek, yaitu Pancasila tidak bisa diubah menjadi subjek. Jika diubah menjadi subjek, menjadi kalimat yang tidak gramatikal. Seperti ini contohnya. Pancasila dilandaskan oleh banyak orsospol. Selanjutnya, hal lain yang membedakan pelengkap dan objek adalah jenis pengisinya. Selain diisi oleh nomina dan frasa nominal, pelengkap dapat pula diisi oleh frasa adjektif dan frasa preposisional. Di samping itu, letak pelengkap tidak selalu persis di belakang predikat. Kalau dalam kalimatnya terdapat objek, letak pelengkap adalah di belakang objek, sehingga urutan penulisan bagian kalimat menjadi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya seperti ini. Mayang mendongengkan raihan cerita si kancil. Sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat mana suka, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan atas 9 macam menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, yaitu seperti yang tertera dalam contoh di bawah ini. 1. Diana mengambilkan adiknya air minum dari kulkas. Ini termasuk keterangan tempat. Kedua, Rustam Lubis sekarang sedang mengajar menyanyi. Rustam Lubis sekarang sedang belajar menyanyi. Keterangan waktu. Yang ketiga, Lia memotong tali dengan gunting. Keterangan alat. Anak yang baik itu rela berkorban demi orang tuanya.
Keterangan tujuan. Polisi menyelidiki masalah narkoba dengan hati-hati. Keterangan cara. Amir Burhan pergi dengan teman-teman sekantornya menonton drama. Keterangan penyerta. 7. Mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. Kalimat penyerta. Keterangan penyerta. 8. Karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus. Keterangan penyebab. Dan yang ke-9, murid-murid TK berpegangan satu sama lain sambil bernyanyi gembira. Keterangan kesalingan. Selanjutnya, jenis kalimat. Kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis menurut A. Jumlah klausa pembentuknya, B. Fungsi isinya, C. Kelengkapan unsurnya, D. Susunan subjek predikatnya. Yang pertama adalah jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berdasarkan jenis kata atau frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dipilah lagi menjadi 4 macam, dan kalimat-kalimat tunggal itu diberi nama sesuai dengan unsur predikatnya. Contoh, kami mahasiswa Indonesia. Kalimat nominal. Jawaban anak pintar itu sangat tepat. Kalimat adjektiva. Sapi-sapi sedang merumput. Kalimat verbal. Mobil orang kaya itu ada 8. Kalimat numeral. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Mengingat kalimat tunggal hanya terdiri atas satu klausa, berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa. Contohnya, seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas dan harus menjunjung tinggi etika profesi, di mana predikat terdapat 2 dan objeknya juga terdapat 2. Kalimat majemuk dibagi menjadi 2. Di antaranya, 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara mempunyai ciri 1. Dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan tiap kalimat sederajat. Mengingat kalimat majemuk merupakan gabungan kata, lebih tepat rasanya jika kalimat-kalimat yang digabung itu disebut dengan istilah klausa. Contohnya, Ernie mengonsep surat itu dan Rini mengetiknya. Yusril rajin membaca, baik ketika menjadi mahasiswa maupun setelah bekerja. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang mana kedudukannya terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, dia datang ketika kami sedang rapat. Lalu lintas akan teratur andaikan pemakai jalan berdisiplin tinggi. Anda harus bekerja keras agar dapat berhasil. Selanjutnya, jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat berita. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra komunikasinya. Bentuk kalimat berita bersifat bebas,
boleh inversi atau versi, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, dan sebagainya. Yang terpenting isinya merupakan pemberitahuan. Contohnya, pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin pagi. Perayaan HUTRI ke-60 berlangsung meriah. Selanjutnya, kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur atau penulis untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Dalam kalimat tanya sering pula hadir kata tanya apa atau apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana. Contohnya, apakah barang ini milik saudara? Kapan kakakmu berangkat ke Australia? Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif dipakai penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contohnya, kalimat perintah halus, tolonglah bawa sepeda motor itu ke bengkel. Kalimat perintah langsung, pergilah kamu sekarang. Kalimat perintah larangan langsung, janganlah kamu pergi sekarang. Kalimat perintah larangan halus, terima kasih karena Anda tidak merokok. Kalimat perintah permintaan, minta perhatian anak-anak. Kalimat perintah permintaan atau permohonan, mohon hadiah ini adik terima. Kalimat perintah ajakan dan harapan, ayolah kita belajar. Dan yang terakhir, kalimat perintah pembiaraan, biarlah dia di sini sebentar. Selanjutnya kalimat seru. Kalimat seru atau ekslamatif dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Contohnya, aduh, pegangan saya terlepas. Hai, ini dia orang yang kita cari. Selanjutnya, kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat di dalam bahasa tulis lebih bahasa lisan sering lengkap unsurnya. Hal itu terjadi dalam wacana pembicaraan yang konteksnya sudah diketahui oleh para pelaku. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Lawannya yaitu kalimat yang lengkap unsur-unsurnya disebut kalimat mayor. Contohnya, Mila, ada siapa di dalam? Ibu, apa ibu sudah tahu rencana kita? Belum. Bentuk ibu dan belum dalam contoh adalah kependekan dari bentuk kalimat lengkap. Di dalam ada ibu dan ibu belum mengetahui rencana kita. Akan tetapi, tanpa diucapkan secara lengkap pun, Mila sudah memahami maksud Maya melalui kalimat minim yang Maya ucapkan. Selanjutnya adalah kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Untuk predikat dan subjek dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contohnya, A. Menangis pacarku karena sedihnya. Berlari adik mengejar layangan putus. Matikan televisi itu. Sepakat kami untuk membantu mereka. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat.
Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran para pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Memakai kata depan yang salah sehingga gagasan kalimat menjadi kacau. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya. A. Pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Yang B. Pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Selanjutnya, kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Tidak mempunyai subjek atau subjeknya tidak jelas. Contoh kalimat yang unsur-unsurnya koheren. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya adalah keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Contoh, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh kesejajaran yang benar. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh penulisan kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketepatan. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Salah dalam pemakaian kata sehingga. Contoh penulisan kalimat yang memperhatikan faktor ketepatan. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Yang kelima, kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contoh kalimat yang tidak hemat kata. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Contoh kalimat yang hemat kata. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kata yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis atau runtut atau teratur dalam perhitungan angka atau penomoran. Contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa. Kambing sangat senang bermain hujan, padahal kambing tergolong binatang anti air. Dan selanjutnya, paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat.
Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Struktur paragraf terdiri atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Contoh kalimat topik, ciri kalimat topik. 1. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. 2. Merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frase transisi. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Ciri kalimat penjelas. 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau dari segi arti. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan pembentukan kata sambung dan frase transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya dan wujudnya, dalam karangan paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka. Isi paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Dapat difungsikan untuk 1. Mengantar pokok pembicaraan, 2. Menarik minat dan perhatian pembaca, dan 3. Menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf ini bertujuan menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Berfungsi untuk 1. Mengemukakan inti persoalan, 2. Memberikan ilustrasi atau contoh, 3. Menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, 4. Meringkas paragraf sebelumnya, dan 5. Mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Saya rasa sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.